kita di Kashmir. Masuk Asia Tenggara, kita punya negeri Islam besar dan makmur. Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan Islam di Filipina Selatan, Mindanao. Eropa Barat, Inggris, Prancis, Jerman. Pertumbuhan Islam tertinggi di Eropa. Kita tidak berdaya menghadapi Prancis menghina Islam. Sekarang muncul pertanyaan, why? Kenapa? Al-Quran kitab yang sempurna. Rasul Nabi yang mulia. Rob hak. Tapi kenapa kita tidak bisa tampil lagi? Pendidikan kita S2, S3. Wawasan kita relatif luas. Fasilitas kita lebih lengkap. Kenapa kita dikalahkan? Rasul dan sahabat selalu jadi leader. Kita sekarang jadi follower. What can I do? Gitu. Jadi harus ada analisa mendalam. Kenapa pemurtatan luar biasa di Indonesia, negeri Islam terbesar di dunia? Padahal ustadznya ratusan ribu, alumni dari Darul Hadis Yaman, dari Ummul Qura Saudi, dari Madinah, dari Yordan, dari King Abdul Aziz Jeddah, dari pesantren Indonesia. Kenapa kita tidak bisa membenang? Saya lakukan pertanyaan dulu ini kita diskusikan nanti. Kenapa gitu? Kita tidak berdaya, pada kita mayoritas. Hidup kita susah, pada negeri kita kaya. Alam kita subur, tapi beras kita impor. Ustadz banyak, pemurtatan menjadi-jadi. Media punya, tapi tidak maksimal. Saya selalu angkat ini ke permukaan. Kalau saya bertemu dengan tokoh-tokoh di Medan, di Pekanbaru, Kalimantan, Sulawesi, di Poso, di Makassar. Ada apa? Nah, di sini akan kita kaji. Kenapa ya Allah negeri kami Islam terbesar di dunia? Kami susah dan menderita. Zaman Rasulullah minoritas, tapi jadi leader, bukan follower. Rasulullah tidak pernah kuliah formal, tapi cerdas, fotona. Pendidikan kami S2, S3, tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Jawabnya sederhana. Satu ayat saja terjawab. Kita meninggalkan satu ayat yang sangat produktif, aplikatif, konferensif, komunikatif. Apa itu? Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Bagaimana kita nggak bercerai? Yang satu ustaz megang Quran, yang satu ikut budaya. Bagaimana nggak bercerai-berai? Yang satu ikut lebar, yang satu ikut Quran. Terus dari mana kita mulai? What can I do? Dari rumah tangga. Kenapa Rasulullah berhasil membangun peradaban? Dari mana lagi? Dari masjid. Bukan dari kantor. Kantor ada strata jabatan. Jangan-jangan saya menghormati antum karena antum atasan aneh. Bukan dari rumah. Karena kalau saya antum orang kaya. Jangan-jangan aneh menghormati antum karena rumah antum 20 miliar. Kita bangun peradaban Islam, Muslim civilization dari masjid. Tidak mengenal strata, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal uang. Yang ada, you and me sama. Sama-sama saudaraku seiman. Gak ada urusan saya dengan suku apa Anda hari ini. Yang ada urusan, Anda berperan membangun peradaban. Saya bertanggung jawab terhadap Anda bertanggung jawab terhadap saya. Mari kita membangun satu peradaban Islam. Itu yang belum muncul di Indonesia. Kenapa? Ego. Merasa lebih hebat, merasa lebih sempurna, merasa lebih pengalaman. Mari kita ambil. Membangun satu bahasa, kesetaraan, agar kita saling menghargai. Makanya saya suka mengkader itu, Pak. Bahkan baru di Kalimantan, dengan Pak Insan Mawubinta, karunia Allah. Mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Hongkong, dengan Pak Insan saya. Kita kader remaja, aktivis. Dua yang kita bangun. Satu, Islamologi, pemahaman Islam. Akidah yang benar, tauhid yang lurus. Membangun kepercayaan dan sayang kepada Islam. Silakan hilang dari semua dari aku, ya Allah. Asal jangan hilangkan keyakinan dan kepercayaanku kepadamu. Nabi Ayub sakit, tapi dia bilang, berikan kesehatan kepada lidah dan hati, agar bisa tetap bersikir kepada itu yang hilang dari umat Islam hari ini. Suaranya hilang. Andi, suaranya itu hilang. Hilang suaranya. Ya udah.
Halo. Terus apa yang kita lakukan hari ini? Prinsipnya kalau kita membangun peradaban Islam, kita contoh Rasulullah. Kondisi akidah benar hidup. Ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Efektif loh. Memperkenalkan Al-Quran kepada anak sejak dini, membangun kecintaan dan kebanggaan kepada anak sejak dini, dan membuat keyakinan ada kuat dan bermartabat. Sekarang sudah malu dengan peradaban. Malu pakai jenggot, malu pakai gamis, malu pakai ini. Padahal itu indah loh. Kan jarang orang. Tapi belakangan alhamdulillah, saya lihat pertumbuhan orang pakai gamis. Di masjid kami anak muda dari umur 5 tahun sampai mahasiswa ke masjid pakai gamis mereka. Masya Allah. Berdasarkan data, anak-anak Islam yang ke diskotik Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung tinggal 15% loh. Artinya artis hijrah, istri pejabat hijrah, komunitas Islam hijrah, udah rame-rame sekarang mencari Islam karena bosan dengan dunia. Strategi mereka sekarang, kalau bicara pemurtadan, dari dulu ada zaman Rasulullah, betul. Tapi modus operandinya yang diganti. Dulu mereka cara memurtadkan umat Islam, menceritakan kelemahan Islam. Sekarang halus cara mereka. Kemarin kasus sarjana ekonomi, laki-laki lagi. Dia tidak mengatakan wanita itu berpacaran dengan laki-laki, dipancing laki-laki. Dia tidak mengatakan Islam bukan agama yang salah. Dia katakan hanya satu, sama kok mas agama itu. Sama-sama surga kok, hanya beda jalan. Dulu enggak, mereka melecehkan Islam. Islam teroris, Islam anarkis, Islam intoleran. Sekarang mereka pakai bahasa yang halus, santun, beradab. Apa itu? Islam itu bagus loh. Lihat sholatnya, hajinya. Kristen juga begitu, cinta kasih. Makanya nggak apa-apa mas, ikut agama saya supaya kita seiman mas. Iya. Kami juga menjanjikan surga kok. Barang siapa ya yang dipercaya kepada Allah Yesus Kristus, yang disalib di Bukit Golgota, pasti diselamatkan. Amin. Haleluya. Oh begitu? Iya mas. Gak perlu capek sholat. Karena sudah ditebus Yesus Kristus. Gak apa-apa kok. Lebih sederhana. Sama-sama surga. Mas di Islam juga surga. Di Kristen surga. Cuma beda kami. Ada jaminan. Ditebus Yesus mas. Dulu gak mau mereka ngomong seperti itu. Sekarang sudah berubah paradigma dakwah mereka. Yang mereka dekati dulu orang miskin. Mereka pikir, kalau orang miskin yang kita dekati, kita rugi. Selama-lamanya kita memberikan bantuan, beras, super mie, dan segala macam. Bukan kaum intelektual. Sekarang Pak, Masya Allah, yang mereka mustahkan S1, S2, yang mereka mustahkan orang di kota, yang berwawasan, yang berpendidikan, tapi nilai agamanya nggak paham, akidahnya masih hancur, tauhidnya masih nol. Itu yang mereka incar sekarang. Dan itu ancaman terbesar kepada kita. Saya perhatikan sekarang banyak laporan seperti kemarin. S2 Pak dari Inggris. Padahal di Indonesia di agamanya sudah lebih bagus secara lahiriah. Masya Allah. Subhanallah. S2 di Inggris. S3 bidang makroekonomi. Pulang nikah dengan Nasoro. Murtad dia. Padahal S3 seperti Inggris. Sekarang kaum intelektual. Di Bekasi kemarin laporan ibunya. Sarjana S2 Pak dari Australia. Anak ibu, iya. Murtad. Laki-laki, iya. Ikut agama pacarnya. Sekarang udah nikah. Subhanallah. Ini saya ikuti pelan-pelan data ini. Punya database ini. 5-7 tahun terakhir ini ada paradigma baru mereka murtadkan. Objek mereka kaum intelektual. Yang kedua dialogis. Yang ketiga santun. Yang keempat tidak melecehkan agama kita. Gak apa-apa kok mas, nanti sekali-sekali aja ke gereja, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa kok sekali sebulan, ya harus setiap minggu kok. Nanti baru didekati pendeta, diakrabi pastor. Ternyata mereka cinta kasih loh. Kenapa? Saya aja baru murtad, mereka sudah luar biasa loh sama saya. Ke rumah mereka datang, memberikan kebaktian, kekayaan, kebaktian, kebangunan rohani. Benar, iya loh. Lu mau nggak ikut gue? Nggak apa-apa kok. Akhirnya ke temannya, adiknya, orang tuanya, saudaranya digarap Pak. Ini modus hati-hati. Modus-modus bantuan itu sudah basi Pak. Karena mereka lihat
Kalau kita murtadkan orang pedalaman, merugikan kita. Ketergantungan terus-menerus. Mereka tidak calon pejabat. Lihat kasus di kepolisian. Mereka mau bikin di sana, membangun peradaban Nasoro di kepolisian. Sebenarnya tidak kebongkar sampai kemarin. Mungkin 5-20 tahun ke depan. Mereka menguasai kepolisian Mabes Polri. Alhamdulillah. Sekarang Allah buka tabir itu. Kalau enggak, apa? Oh, udah mereka susun. Beberapa kapolda yang seiman dengan mereka. Nanti baru ikuti pendidikan. Keluarkan sertifikat alumni terbaik. Lulusan terbaik. Baru nanti calon kapolri, mereka bawa database. Lihat Pak ini. Mereka berprestasi, Lemhanas. Mereka juara, kemudian sistem mereka nilainya terbaik. Oh iya, sudah DPR nggak bisa nolak. DPR kan nggak semua paham agama. Habis selesai. Yang ketiga. Mereka bermain di pemerintahan. Ya. Mereka bermain di pemerintahan. Apa itu? Duduki jabatan strategis. Betul mereka tidak memindahkan agama. Tapi pejabat-pejabat strategis dari agama mereka. Disebut apa? Kristenisasi. Bukan memurtadkan agama, tapi meletakkan orang-orang mereka di pemerintah. Dan terburuk sepanjang Indonesia setelah 65. Cek sekarang Dirjen, Sekjen, jabatan di militer dan kepolisian. Akibat mereka menyiapkan kader. Tantangan terbesar kita di sini yang saya takuti. Umat Islam terdiam ketika kader mereka naik di militer, di sipil dan kepolisian. Begitu berpangkat kolonel, mereka pendidikan ke Lemhanas. Mereka pendidikan Sespin, Seskowat, Seskowal, Seskogap, Sekolah Komando Gabungan. Dikeluarkan sertifikat alumni terbaik. 10 besar. Begitu calon bintang 1 dibawa ke Badan Pertimbangan Perwira Tinggi, mereka lolos semua. Kenapa? Pendidikan persyaratan bagus. Kualitas mereka sangat qualified. Yang ketiga, mereka didukung jenderal seiman dengan mereka. Selesai. Dan ini terjadi sekarang. Nah, cerita menarik. Saya pernah ngisi satu lembaga TNI. Waktu makan, saya dampingi para jenderal Angkatan Darat dengan udara. Pak Munjir katanya, ada apa? Cuma tinggal berapa orang kami sini pejabat yang muslim yang mau ke masjid. Selebihnya nggak ada yang berani. Sebab apa? Kalau udah rajin ke masjid, sudah ditandai. Susah ada penjabatan strategis. Sampai begitu Pak? Iya Pak. Cuma 2 kami tinggal yang ke masjid. Satu letting kami yang berani sekarang ke masjid salat jamaah. Luar biasa ya, begitulah Pak. Mau bilang apa Pak? Karena kita masih terlambat membangun kader. Kita tidak bergandengan tangan. Kita tidak sinergi. Jadi saya sekarang lebih suka mengisi pengkaderan Pak. Di Pekanbaru, di Medan, di Palembang, di Poso, di Makassar, di Bandung. Daripada saya tabligh akbar, ngisi kajian. Nggak terlalu maksimal hasilnya. Tapi kalau pengkaderan. Baru pengkaderan itu yang sudah saya katakan lagi ke bawah. Jadi bertahap dan bertahap. Kesimpulan hari ini, saya pengantar cukup. Udah 20 menit pengantar saya. Kesimpulan sederhana kok. Kenapa Allah biarkan kita? Karena kita belum banyak menjadi pejuang. Oh sudah banyak Ustadz, belum istiqomah. Oh sudah banyak istiqomah, belum ikhlas. Yang dibela Allah itu orang ikhlas. Yang tidak diganggu setan itu orang ikhlas. Lihat Al-Quran surat 38 ayat 83. Begitu detik-detik menjelang diusir Allah iblis dari surga. Sungguh aku akan menyesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Kalau mau berjuang harus ikhlas. Kedua istiqomah. Yang ketiga bersama. Yang kapan harus punya ilmu. Ada orang istiqomah tapi nggak punya ilmu. Ada orang ikhlas tapi tidak punya sahabat. Ada punya sahabat tapi tidak mau jadi pejuang. Sama. Saya kira cukup sekian pengantar. Kita kembangkan dalam session tanya jawab. Kita diskusikan, bukan tanya jawab, kita diskusikan. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Masya Allah, subhanallah. Paparan dari Ustadz Munzir Situmorang yang singkat ini tadi sungguh menggugah kita, ya. Sungguh sangat menggugah kita, walaupun tiap hari kita berjibaku, berdebat dengan para pendeta, ya, menghalau pemurtatan yang terus mereka lakukan. Tapi kali ini benar-benar kita digugah, ya, ditunjukkan fakta
bagaimana keadaan yang terjadi sekarang. Ternyata menurut Ustadz kita, umat Islam dalam posisi yang berbahaya, dalam posisi yang lemah, karena kurangnya persatuan dan kurangnya tekad. Sekali lagi ada yang lebih penting, yaitu kurang diniati dengan niat ikhlas. Sebagai insan yang beriman kepada Allah, seharusnya lah kita itu mempunyai sifat ikhlas, ya. Terus mengontrol niat kita ketika kita mau melakukan sesuatu, dikontrol niatnya. Ketika kita sedang melakukan sesuatu juga harus dikontrol niatnya. Setelah melakukan sesuatu juga dikontrol niatnya, yaitu apakah kita tetap dalam keikhlasan. Nah, sekarang kita memasuki pada sesi tanya jawab bagi saudaraku sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand. Sepertinya sudah ada yang raise hand, ini Bang Farhan. Semoga Bang Farhan, apa yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita, mumpung ada Ustadz Munzir, ini jarang-jarang loh ada Ustadz Munzir masuk ke JCC, subhanallah. Monggo Bang Farhan, silakan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Akhi. Terima kasih juga kepada Pak Zul semuanya, Bang Suki semuanya, Bang Hendik, Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali ketemu Ustadz Munzir, salah satu idola saya. Kenapa saya terjun di dalam dunia debat lintas agama? Gini Ustadz, saya menemukan sebuah fenomena yang menarik, yaitu dijauhkannya umat Islam dengan politik. Itu yang saya ini. Kebetulan basic pendidikan saya memang di politik. Artinya di sini pemisahan politik dengan umat ini didengung-dengungkan melalui sebuah fenomena-fenomena yang memang terstruktur, Ustadz. Seperti contoh, politik itu jahat. Udah jangan umat Islam nggak usah main politik. Akhirnya kebijakan-kebijakan politik yang penting ini dikuasai oleh mereka, seperti yang Ustadz tadi kemukakan tadi di depan. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai terutama di kalangan debatan Muslim ini ya, perlukah kita berbicara ketika kita berdebat itu untuk memasukkan unsur-unsur politik supaya netizen ini tercerahkan bahwa politik itu tidak jahat. Politik itu adalah sebagai bentuk perjuangan kita. Karena di dalam Islam kan ada juga politik siasah namanya kan. Artinya bagaimana kita melindungi kepentingan umat Islam. Seberapapun kekuatan kita. Yusril Izzah Mahendra pernah mengatakan, seberapapun kekuatan kalian tanpa segenggam kekuasaan di politik, itu semuanya sia-sia. Tafadhol, silakan Ustadz. Terima kasih, saya bersyukur sekali ketemu dengan Ustadz Munzir. Tafadhol. Baik, syukran ya. Begini, sarjana saya dari ilmu politik. Saya dari ilmu politik dan hukum tata negara. Begini. Proses pemurtadan yang terjadi di dunia Islam, baik di Timur Tengah, di Asia Selatan, Asia Tenggara, kan kemudian di Eropa Tenggara seperti Bosnia, Albania, dan Turki itu dimulai dari persoalan politik. Siapa menguasai negara, dia menguasai agama. Siapa yang menguasai tanah, dia menguasai negara. Siapa yang menguasai media, dia menguasai dunia. Siapa yang menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Siapa yang menguasai pasar, dia menguasai ekonomi. Dalam perspektif politik, yang mungkin Bapak kita sama-sama dari berusik politik, investasi itu ancaman. Dari kacamata perspektif ekonomi, itu peluang. Kenapa ancaman? Ketika mereka menguasai laut, kita nggak bisa melihat laut, harus bayar ketika ke Ancol. Ketika mereka investasi ke hutanan, mereka menguasai lahan. Sekarang polusi udara tinggi. Ketika mereka investasi di darat, mereka menguasai lahan. Kita tidak punya tanah perumahan. Makanya dalam perspektif ilmu politik, investasi itu ancaman sebenarnya, bukan peluang. Dan hampir semua negara yang hancur itu karena investor jor-joran diterima tanpa selektif dan tanpa regulasi yang general yang menguntungkan rakyat. Kata kunci di sana. Pintu masuk menghancurkan agama, mereka menguasai politik. Jadi berarti harus menguasai, ya. Dalilnya surat 3 200 loh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, kata Allah, bersabarlah. Tingkatkan kesabaranmu. Bersiap siaga di perbatasan negerimu. Itu politik, mempertahankan negara. Secara teori kebangsaan, pertahanan keamanan itu tanggung jawab melekat betul Hankam dan TNI. Tanggung jawab Kamtipmas itu tangan kepolisian. Tapi tanggung jawab secara real itu tanggung jawab kita, rakyat Indonesia.
Quran masuk ke dimensi itu. Islam masuk ke sel itu. Al-Quran loh itu surat 3.200. Saya bahasin di depan kawan-kawan yang lemah Hanas itu. Mereka kaget itu. Saya bilang Al-Quran bicara pertahanan negara. Harus ayat ini menjadi ayat handalan di Lem Hanas ini. Karena Lem Hanas alumni calon pemimpin sipil dan militer. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersiap siaga di perbatasan negerimu, kata. Kemudian surat 57 Al-Hadid bicara apa? Besi yang di dalamnya ada kekuatan luar biasa. Kenapa katakan kekuatan biasa? Tank dari besi, Skyhawk dari besi, F-18, F-24 dari besi, anti peluru dari besi, behel gigi dari besi, sendok garpu dari besi, rice cooker dari besi, dispenser dari besi, gagang kacamata esa dari besi. Masya Allah. Artinya apa? Mempertahankan negara, kamu harus punya senjata mutakhir. Kuturunkan besi sudah, kata Allah, untuk menegakkan neraca keadilan. Itu Al-Hadid surat 57. Berarti Islam harus memahami politik. Karena kelemahan umat Islam hari ini termasuk oknum-oknum ustaz. Nggak usah bicara. Loh, Islam itu, politik itu bagian dari Islam. Makanya muncul apa itu? La tattakhizu Yahuda wan Nasara auliya. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai sahabat, sebagai saksi. Itu kan politik. Strategi mengangkat pemimpin, memilih pemimpin, menetapkan pemimpin, mengakui pemimpin. Kan dalam Islam lihat tuh. La tattakhizu Yahuda wan Nasara auliya. Langsung tunjuk hidung Allah itu. Jangan kamu jadikan sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi, sebagai sahabat. Kurang tegas lagi Al-Quran bicara politik. Cuma pemahaman para ustadz ada yang lebay. Lebay, Pak. Oh, jangan Pak Ustadz. Jangan bicara politik. Loh. Kok bisa begini? Oh, masuk non-muslim. Dalam kurung kafir. Masuk orang sekuler. Udahlah Ustadz ngurusin agama aja. Jangan bicara pemerintahan. Justru pemerintahan bagian dari urusan agama. Makanya ada khalifah, ada Amirul Mukminin. Itu kan bahasa Arab. Bahasa demokrasinya presiden, perdana menteri. Bahasa Arabnya Amirul Mukminin. Lebih besar lagi khalifah. Tapi sekarang dijauhkan kita dari politik. Pisahkan dari budaya. Jauhkan dari ekonomi. Mereka garap negeri-negeri Islam. Karena banyak ustadz masih ortodok. Oh, jangan ngomong politik panjenengan. Urus saya Quran. Justru politik itu dari Quran. Yang konyolnya lagi, jangan bicara politik di masjid. Justru bicara politik di masjid. Supaya ada dasar hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau di warung tuak, bau tuak itu politiknya. Muncul sekarang kan teori. Oh, politik identitas. Politik terus adu identitas. Kalau politik tidak punya identitas, itu namanya barbar. Sayangnya saya nggak diundang ke metodologi. Mau saya jelaskan. Mereka ketakutan apa? Takut identitas Islam dimunculkan. Ulama bersatu, ustadz kompak, umat kembali bersatu. Munculkanlah politik identitas. Yang mau disasar siapa? Umat Islam supaya jangan bersatu. Membawa identitas Islam. Politik itu harus ada identitas. Mereka punya identitas komunis, pakai kok. Identitas sosialis mereka nggak dilarang kok. Identitas liberalis mereka pakai kok. Kenapa kita pakai identitas Islam dimarahin? Ayo bersaing secara jantan. Kan sekarang yang terjadi itu, Pak. Begitu kita dilemahkan dan ditunjukkan, masuk mereka. 7 tahun terakhir ini, kondisi umat Islam terburuk sepanjang sejarah setelah 1965. Dibully, dilecehkan, dibunuh, dibantai. Lihat KM 50. Ulama diborgol, ustadz dieksekusi, mati di penjara. Terburuk sepanjang sejarah sejak tahun 65. Akibat umat Islam ditidurkan. Gak usah bicara politik. Ikut-ikutan ustadz, ikut-ikutan oknum ulama, ikut-ikutan ustadz, tokoh masyarakat. Itu di brainwash. La tattakhizu Yahuda wan Nasara auliya. Itu tegas kok Al-Quran itu. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Jadi kalau Bapak bilang Bapak sepakat, emang politik bagian dari Islam. Tapi politik yang bermartabat, identitas yang jelas, tidak vulgar dan tidak lebay. Politik Islam itu mulia loh. Tujuan Islam mencari kekuasaan untuk melaksanakan amanah, tujuan mereka kekuasaan untuk kaya dan menguasai.
Makanya dalam politik Islam, dalam dimensi kepemimpinan, tidak ada pembatasan kekuasaan. Lihat, Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, sampai meninggal mereka khalifah. Abad ke-18 masuk isu Yahudi, pembatasan kekuasaan. Amerika 4 tahun, kita 5 tahun. High cost kan, pemilihan presiden menghabiskan uang sekian triliun. Pemilihan gubernur 500 miliar, pemilihan bupati 100 miliar, pemilihan wali kota 50 miliar. Itu kan strategi mereka melumpuhkan Islam yang ada di benak kita. Lewat mana dimensi politik? Contoh sederhana, kalau saya menjadi pejabat, saya bisa mengeluarkan kebijakan yang berbau Islam. Apa contohnya? Seperti Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Semua pejabat sholat zuhur isya, sholat zuhur dengan asar, wajib sholat jamaah di Masjid Agung Medan. Begitu azan, turun dia. Kepergok sama ibu berjilbab. Ibu Islam nggak? Islam. Nggak kau dengar? Sholat kau. Berani dia, Pak. Tidak punya kekuasaan. Kadang sering saya marah sama oknum Ustaz. Ustaz jangan ngomong politik di masjid. Bapak ngerti Islam nggak? Bapak jangan-jangan sisa orang Belanda ini. Iya Pak, saya pernah mengisi di daerah itu. Habis saya turun dari mimbar, sebaiknya Pak, Bapak jangan bicara politik lah. Bicara Quran aja lah. Ustaz jangan bicara pemerintahan. Subhanallah, gobloknya orang sih. Jadi apa kesimpulannya Pak? Umat Islam harus paham ekonomi, politik, budaya, diplomasi. Kita korban diplomasi. Zaman Pak Karno, zaman Pak Harto. Diplomat kita luar negeri luar biasa dikagumi dan dihormati. Sekarang nggak punya harga diri kita luar negeri. Akibat apa? Kita buta politik. Mereka senang, tepuk tangan mereka senang. Maaf Pak, lihat waktu Anies dicalonkan Demokrat, Nasdem, berapa banyak mereka yang sudah mundurkan diri. Itu bencinya mereka kepada Anies. Apa bedanya Anies dengan Ganjar sama-sama Islam? Yang mereka takutkan keperpihakan Anies kepada Islam. Sederhana kok. Yang kedua, Anies keturunan Arab. Begitu bencinya kepada keturunan Arab di Indonesia. Bapak cek kan sekarang. Hampir tiap hari kepala-kepala mereka. Ya, pimpinan cabang ranting yang non-muslim mengundurkan diri dari Nasdem. Coba buat apa vulgarnya mereka. Itu yang katakan toleransi. Itu yang katakan politik identitas biadab. Kan? Tapi umat Islam nggak sadar-sadar Pak. Bapak ikuti sekarang media. Satu-satu mengundurkan diri mereka yang non-itu. Karena Suryo Paloh dengan bangga dan tegas kita pilihan jatuh ke Anies Baswedan. Subhanallah. Harusnya kita bangga. Yang selama ini begitu relatif berseberangan dengan Islam, mereka berani tampil pertama membela Anies. Sepakat ya Pak? Kalau nggak sepakat saya pulang. Sepakat. Saya sepakat Ustadz. Terima kasih Ustadz. Semakin meyakinkan saya untuk mengambil ke ranah politik dalam diskusi lintas agama. Terima kasih. Yang lain? Izin, Pak De. Oh iya, mohon maaf Kemiu tadi saya udah bicara ya. Subhanallah ya, tadi jawaban Ustadz Munzir ini mantap sekali. Ternyata umat Islam ini harus menguasai di berbagai macam bidang. Ya, kemudian kepada saudaraku sekalian yang ingin bertanya lagi, siapa Bang Andi mau tanya? Bang Andi monggo. Tapi sebaiknya untuk rekan-rekan sekalian yang mau tanya resen dong. Silakan Bang Andi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, tadi saya yang menghubungi Pak Ustadz jam sore itu. Iya. Terima kasih telah memenuhi undangan kami Pak Ustadz. Ini saya langsung ke tema saja bahwa banyak sekali kebijakan pusat dan daerah itu Pak Ustadz mementing terlalu elegan dan terlalu lembek. Akhirnya mementingkan semua golongan, akhirnya nilai-nilai Islamnya itu tidak kelihatan. Bagaimana cara kita ini Pak Ustadz, mohon petunjuk agar di setiap keputusan, di setiap kebijakan itu nilai Islamnya terdepan gitu loh. Supaya tidak ngambang kita ini gitu loh. Sepertinya kita terkalahkan oleh terlalu mengakomodir semua golongan. Kira-kira ada kiat-kiatnya Pak Ustadz. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita bicara dari pendidikan sisi politik dan historical, munculnya teori demokrasi setelah mereka kehilangan akal menghadapi kekuatan Islam menerapkan sains.
Kalau Bapak lihat tulisan Dr. David Lewis, seorang keturunan Yahudi, menulis tentang bagaimana peran Islam membangun peradaban dunia, itu luar biasa mengagetkan kita, betapa jujurnya dia memuji dan mengagumi kekuatan Islam. 850 tahun Islam menguasai dunia, menerapkan syariat Islam. Mereka ketakutan, Pak. Kalau syariah diterapkan, feudalisme, kapitalisme, komunisme, demokrasi nggak jalan. Terus bagaimana menghancurkannya? Perkenalkan demokrasi ke negeri Islam. Bapak tahu sekarang, anggota PBB 193 negara yang menerapkan hukuman Islam tinggal 7 negara loh. Saya ulangi Pak, ya ini data. Anggota PBB sekarang 193 negara yang menerapkan syariat tinggal 7 negara loh. Tapi lihat, negara apa itu? Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Arab, Bahrain, ada 2 negara lagi. Coba lihat. 850 tahun bukan gampang bangun peradaban. Kenapa Islam terjaga? Islam dihormati karena Islam menerapkan Al-Quran seperti kalimat yang pertama tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Terus bagaimana kita membangun peradaban baru? Nah, ini yang jadi pertanyaan, jadi persoalan. Mulai dari rumah tangga. Apa contohnya? Didik anak kita. Anak saya dari pesantren. Sekarang kuliah di Turki, Istanbul University. Mengambil apa? Manajemen. Business management. Nah, kamu jadi bisnismen, konglomerat. Oh iya, minimal aset kamu 6-20 triliun kalau bisa. Kamu harus jadi orang kaya, nak, kaya raya dan bermakmur. Zaman Rasulullah, nak, saya bilang. Bisnis dari hulu ke hilir, perdagangan dari 0 sampai 100, itu kasih Rasul dan sahabat. Coba lihat, bisnis dari hulu ke hilir dikuasai Rasul dan sahabat. 7-9 konglomerat zaman Rasulullah, semua Muslim taat. 4 diantaranya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Konglomerat menguasai bisnis dari hulu ke barat. Nah, kamu harus bisa ngambil S2, S3 nanti di Jerman. Sekarang anak saya di Istanbul, Pak. Ambil bisnis manajemen. Persiapkan kader kita. Kita jangan kecil hati sekarang dikuasai. Jangan kecil hati kita terpuruk, kita sekarang follower. 5-10 tahun ke depan, anak kita, cucu kita usahakan menjadi leader. Insya Allah bisa. Jangan mau jadi ustadz. Anak saya 3 laki-laki. Yang nomor 2 mau jadi dokter. Ya sudah, dokter nanti. Yang nomor 3 baru jadi ulama. Mau di mana rencana? King Abdullah jadi ustadz. Iya, silakan ke Saudi Arabia. Bapak juga begitu. Anak-anak bapak yang berbakat, tinggi badan 175, jadi akabri. Yang satu jadi polisi. Yang satu angkatan laut. Yang satu jadi antropolog. Yang satu jadi arkeolog. Yang satu jadi sosiolog. Yang satu jadi politikus. Jadi kita bangun peradaban. Ada saintis Islam, ada ulama yang Hanif, ada pejabat yang Islami. Insya Allah kita bisa. Kita mulai aja dari sekarang, Pak. Anak bapak berapa? Coba dilihat bakatnya. Kamu enggak bakat, enggak akabri. Tapi pesantren dulu ya, nak. Kamu masih dokter. Setelah tingkat aliyah, nanti usahakan nilai kamu bagus. Akabri, angkatan darat. Kamu berbakat di mana, nak? Di kepolisian, di intelijen. Udah kamu kepolisian, nak. Ganti Sambo. Sekarang, kenapa mereka menguasai? Karena mereka berpikir terstruktur, bertahap dan bertingkat. Berencana dan bersatu. Kita kan parsial kita sekarang. Parsial kan pola pikir. Jadi kalau saya sederhana, biarkan generasi sekarang hancur dulu mereka ini. Yang mereka sekarang megang pejabatan. Berapa orang lagi sudah meninggal mereka ini. Tapi persiapkan anak cucu kita. Anak saya 3 sekarang. Anak 3 laki-laki. Bikin satu ekonomi, satu di agama, satu nanti di politik. Subhanallah. Kita jangan pesimis, Pak. Harus optimis. Tapi kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari diri sendiri. Yang kedua, membangun jaringan. Network plan. Kita kelemahan kita tidak punya jaringan. Bergerak sendiri, bicara sendiri, berbuat sendiri. Mari kita bikin jaringan. Kapan bisa bertemu muka kita ini? Dengan ini. Kapan kita bisa bertemu? Insya Allah akan kami menghubungi Pak Ustadz. Ya, Terjadwalkan nanti. Ini nggak usah bicara, saya nggak mau terlalu bicara detail di sini, ini berbahaya, bisa dipantau. Iya. Saya nggak biasa bicara strategi di media. Saya selalu bicara di ruang tertutup, orang tertentu yang steril. Siap Pak Ustadz. Turunkan tensi ya Pak Ustadz. Ya,
turunkan tensi berbicara kalau terbuka ya. Enggak, jangan biasakan bicara strategi di ruang publik. Siap. Bahaya itu. Siap. Kadang kita terlalu lugu, Pak, membongkar strategi di ruang publik. Oh, gampang kita dihabisi. Siap. Ya, nanti kita lebih fokus insya Allah, tapi harus di ruang tertutup. Insya Allah, insya Allah. Baik, pertanyaannya. Pade, lanjut Pade. Oke. Demikian tadi saudaraku jawaban dari Ustadz Munzir. Yang lainnya siapa yang ingin bertanya? Bang Zuma, Aki Zuma, dipersilakan. Assalamualaikum Aki Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah. Akhirnya bisa komunikasi dengan antum. Mengikuti YouTube antum. Apa ini Mas Zuma ini? Kapan saya bisa bertemu? Saya Kenal sama Zuma ini. murid bongsor dari antum secara jarak jauh, tapi ya saya banyak belajar dari video-video antum. Ustaz. Orang apa antum? Saya Bugis Makassar. Iya, antum sangat menguasai, saya lihat itu. Saya sering ikuti itu. Ya mungkin karena banyak belajar dari antum Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Ini habis ini saya mau berdebat jam 10 waktu Makassar dengan seorang pendeta katanya. Terkait dengan perkataan saya kemarin bahwa yang pantas disebut Mesias adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW jika melihat dari kriteria yang ada dalam kitab mereka. Lebih pantas didudukkan kepada baginda. Mereka semua protes itu, Ustaz, sehingga saya ditantang oleh mereka untuk menguji sejauh mana kevalidan data yang saya gunakan. Nah, tentu hal ini ya terkait dengan semua ilmu yang saya dapatkan dari antum dan juga teman-teman antum yang terlebih dahulu lebih jauh mendalami tentang materi-materi seperti ini. Saya ingin bertanya Ustaz sedikit Ustaz, kaitan dengan yang antum paparkan bahwasanya politik Islam itu harus bangkit. Hal ini juga saya pelajari bahwasanya politik Islam itu harus dibangun dari berbagai aspek. Ya. Dan diantaranya, apakah saya salah ketika saya mengatakan bahwa aspek fundamental menetapkan alur kebijakan Islam ke depannya itu adalah ketika kemudian kita mampu menjaring orang-orang intelektual dari kalangan musuh-musuh Islam untuk kemudian masuk ke dalam Islam dengan cara dialog kristolog. Apakah itu adalah merupakan sebuah langkah yang salah bagi saya atau bagaimana menurut Ustaz? Silakan. Begini, itu salah satu variabel yang bisa kita lakukan secara teori psikologi ya. Orang yang baru mengenal Islam dan mencintai Islam itu satu lebih mudah dikader. Yang kedua dia lebih fokus. Yang ketiga lebih mencintai Islam karena ibarat anak baru mengenal mainan, dia sangat mencintai. Nah, tapi bukan variabel utama. Saya ulangi ya, ini penting garis bawahi. Bukan variabel utama. Tapi kalau menjadikan itu bagian variabel membangun peradaban, yes, saya setuju. Kenapa? Alhamdulillah. Mereka belum memahami, maaf ya, tidak ada nilai merendahkan, tidak. Saya juga belum paham Islam secara utuh kok. Belum memahami kaidah-kaidah akidah secara utuh dan kafah. Sehingga kadang ya maaf dari kawan-kawan mualaf keluar pernyataan yang kadang bertentangan dengan konsep-konsep akidah yang benar. Memang bukan kesalahan mereka. Kita terlalu cepat memberikan mimbar kepada mereka. Satu. Yang kedua. Negatif yang kedua, sejak kami aktif dengan Bapak Insan Mokoginta lebih kurang 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, maaf sekali maaf, jangan dijadikan sebagai pembicaraan di ruang publik lagi ini cukup internal kita. Mayoritas pembinaan yang kita lakukan terhadap mereka, sekian puluh persen mereka banyak yang bohong. Contoh, oh saya alumni, doktor S3 segala macam. Setelah diam-diam kan investigasi dengan Pak Insan ternyata bohong. Oh saya pendeta di Bandung, kemarin ke masjid kami, contoh seorang pendeta. Oh saya mantan pendeta di Bandung segala macam. Saya pura-pura bodoh data.
Gerejanya apa Pak? Oh saya gereja Katolik. Oh iya, di Katolik kan nggak mengenal pendeta, yang ada pastor sih. Langsung gemetaran. Saya Suara. banyak memurtadkan orang. Gimana dimurtadkan Pak? Dengan cara apa? Ayat apa yang sering Anda pakai ketika murtadkan umat Islam? Nggak bisa ngomong. Bapak hafal nggak Matius pasal 28 ayat 19? Matius pasal 15 ayat 24? Pucat dia. Jadi kelemahannya di situ apa? Mas Juma ya. Iya, saya Ustaz. Bang Zuma. Kelemahannya di situ, Mas. Kelemahannya di situ nanti. Umat Islam terlalu cepat berikan ruang publik kepada mereka, berikan mimbar. Akhirnya mereka membagi buta, belum layak diucapkan itu. Ini yang sering saya kritisi, sering kami diskusikan berdua dengan Pak Insan. Sampai detik-detik menjelang meninggal itu masih Pak Insan bilang, Pak, kita harus kerja keras ini Pak. Kenapa Pak? Udah berapa kali kita deteksi mualaf kita ini. Banyak yang sudah kebablasan ngomong. Ini berisiko bagi internal Islam Pak. Betul Pak. Kita harus bicara hati ke hati dengan mereka. Ini persoalan yang harus kita bantu juga. Tidak semua memang. Yang berkualitas juga banyak kawan-kawan mualaf. Tapi kita harus selektif. Apa boleh buat saya harus jujur ngomongin. Oke, jadi kesimpulan dari pertanyaan antum tadi, bisa jadi itu salah satu variabel. Tapi tidak satu-satunya variabel utama. Itu jawaban saya. Allahu a'lam. Baik. Makasih Ustaz. Sehat dan panjang umur selalu. Masya Allah. Makasih banyak. Silakan Akhi Sugi yang lain. Ya, terima kasih jawabannya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada mantan Ketua DPRD Riau, Pak Sondia Warman. Pak Sondia Warman, monitor. Ya, Ustaz Sugi. Monggo dipersilahkan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz Muzir. Saya juga salah satu ini ngefan lah sama Ustadz Muzir. Ya, saya sepakat sama Ustadz Muzir. Ada nanti di ruang hampa lah kita bicara tentang politik ini. Saya juga akan bercerita. Mohon maaf Ustadz Muzir, saya 15 tahun kemarin memang berada di DPRD lokal lah ya di Provinsi Riau, Ustadz. Bapak Provinsi Riau atau Pemda Pekanbaru? Saya DPRD Provinsi Riau 15 tahun dari 2004 sampai 2009, Ustadz Muzir. Nama Bapak siapa? Mungkin Sondia Warman. Bapak alumni dari FISIP Unri? Bukan, saya dari S3 saya Unisba Bandung, Ustadz. Hukum. Oh, pidana perdata? Saya hukum tata negara TN. Oh ya, ya bagus. Oke. Ya. Jadi substansinya gini Ustadz, saya sangat sepakat. Ya, memang kalau kita bicara tentang politik Islam, kita ini banyak hal-hal yang belum tersentuh ke substansi kepada masyarakat kita. Saya sangat sepakat yang Ustadz bilangkan itu. Ada di ruang-ruang hampa tertentu nanti kita akan bicara tentang itu. Ya, di ruang hampa ini maksud saya itu adalah di ruang di mana kita nggak live kan, ini kita khusus dari kita untuk kita. Iya. Nah, saya juga mungkin akan bercerita dari perjalanan saya berpolitik dan itu real. Artinya bukan dari teori tapi dari praktek yang saya lakukan sendiri. Nah, kenapa umat Islam ini kok susah bersatu di politik ini? Iya. Banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan, Ustaz. Tapi betul kata Ustaz tadi, kalau kita sampaikan di sini itu adalah bagian dari strategi kita. Iya. Dan ini yang seharusnya itu. Saya sempat berdebat dulu, Ustaz. Saya kebetulan berasal dari salah satu partai ya berbasis agama juga. Tapi karena enggak, saya dari pertama saya mengikuti karena saya ngefan yang sama Pak Amin, Ustaz. Oh ya, PAN ya, dari PAN. Ya, tapi setelah itu saya keluar. Jadi artinya begini. Kita ini berada di negara mayoritas, tapi saya katakan kita berada di ruangan yang bukan mayoritas gitu loh. Ada apa sebenarnya di sini? Nah itu tadi, pembelajaran politik sama kita masyarakat muslim ini itu sangat minim sekali. Bahkan bukan sangat minim, diminim-minimkan gitu loh Ustadz. Diminim-minimkan, sehingga setiap para ulama, para ustadz itu seakan-akan dilarang tidak boleh berpolitik menyampaikan itu di dalam masjid bla 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 bla. Sementara di sisi lain, orang tuh bebas gitu loh.
Iya, iya. Nah ini yang kadang-kadang ya situasi politik kita seperti ini. Saya sangat setuju kata Ustadz. Ya kan, makanya kenapa Allah itu mengatakan, Rasulullah itu mengatakan kalau ada satu doa yang dikabulkan itu pasti yang kita doakan itu adalah doa untuk seorang pemimpin kan Ustadz. Kenapa doa pemimpin itu kita kabulkan? Karena kalau pemimpin kita berikan doa supaya dia menjadi pemimpin yang telah amanah, otomatis dia pasti akan membawa manfaat bagi umatnya gitu loh. Tapi yang terjadi apa? Nah inilah persoalan itu. Saya sangat sepakat. Bahkan ya berapa pengajian dari Ustadz khususnya UAS itu memang ya betul sekali. Kalau kita ingin adanya perubahan, memang kita menguasai politik. Nggak bisa tidak. Karena kebijakan untuk tanda tangan itu lebih dasar Ustadz. Perubahan yang ditandatangani itu sebuah kebijakan, apakah itu peraturan, undang-undang, perda atau sebagainya itu sangat dasar. Dan ini yang ya inilah yang terjadi cerminan politik kita hari ini. Tapi ya kita nggak boleh juga sebenarnya tabu berbicara politik itu, kita nggak boleh juga. Ada saat-saat tertentu politik kita bicara, kita angkat. Karena ini menyangkut umat. Sehebat apapun seorang Bang Juma dia berdebat, secanggih apapun Bang Handi itu ya membuat oten-oten itu kelimpungan, tetapi kalau kebijakan itu nggak memihak kepada Bang Zuma, kepada Bang Handi, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma kita menang di dunia maya aja. Tapi di dunia nyata hasilnya apa? Nggak ada apa-apa. Nah tentunya kita ingin mensinkronkan ini gitu loh. Mensinkronkan antara di dunia nyata dengan dunia maya dengan perbuatan-perbuatan. Jadi saya sangat sepakat dengan Ustadz. Ya mungkin ini hanya saya nggak bertanya Ustadz, hanya mungkin saya sepakat kalau ada Ustadz waktu nanti berapa orang-orang tertentu kita ajak diskusi juga lah masalah ini, dan saya juga akan saya bongkar juga lah Ustadz apa yang terjadi. Tentu saya nggak mau di ruang ini, di ruang-ruang tertentu di situ adalah orang-orang yang kita anggap kita percaya. Mungkin demikian Ustadz Sugi. Sekali lagi alhamdulillah saya sangat berbangga hati bisa langsung berkomunikasi dengan Ustadz Muzir, karena Ustadz Muzir Situmorang ini salah satu ulama yang saya kagumi. Tafadhol Ustadz Muzir dan Ustadz Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz tanggapannya. Begini. Kenapa sampai umat Islam alergi terhadap politik? Karena mereka membangun kebencian itu lewat media. Sayangnya kita umat Islam tidak punya media. Kita tidak punya media komunitas. Nah, lalu saya kampanyekan di YouTube itu, siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Siapa menguasai intelijen, dia menguasai informasi. Siapa menguasai tanah, dia menguasai negara. Sekarang 3 variabel penting membangun peradaban mereka kuasai. Bagaimana mengembalikannya? Berarti kita membangun peradaban harus punya media. Coba sampai sekarang Islam tidak punya media televisi nasional. Muslim television nggak punya. Sementara mereka punya televisi lokal yang menasional dan televisi nasional yang bisa ditangkap lokal. Jadi terjadi brainwash. Ini yang terjadi. Berarti program kita ke depan, umat Islam harus punya media. Oke. Yang kedua, saya tim kampanye, maaf ya saya harus jujur, tim kampanye Prabowo dulu. Saya terakhir kampanye penutup pamungkas di Jabotabek dengan Tengku Zulkarnain rahimahullah. Kami berdua tim kampanye nasional ketika. Apa yang terjadi? Apa yang saya ingatkan waktu itu? Kita umat Islam jangan hanya euforia eksekutif dalam arti presiden. Coba kita pikirkan siapa calon legislatif. Karena dapur sebuah negara di DPR. Karena undang-undang digodok di DPR. Sebaliknya, jika kita sudah menguasai DPR, kemenangan presiden di tangan mereka, kita bisa impeachment. Kita bisa impeachment. Kenapa sekarang kita tidak bisa impeachment? Karena DPR dikuasai mereka. Kedepan ini tahun 2024, kemarin saya bahas juga ini dengan kawan-kawan aktivis, kita tidak hanya berpikir calon presiden, suksesi kepemimpinan dalam arti eksekutif, tapi sudah kita siapkan legislatif Islam yang handal. Karena dapur negara legislatif, bukan pada eksekutif. Tugas presiden kan rancangan undang-undang. Diajukan ke DPR. Ditolak atau terima itu urusan DPR. Ketika DPR kita kuasai, presiden bisa kita impeachment. Tapi selama ini membangun opini hanya, siapa calon presiden. Keliru Pak itu kita hari. Kita buang
pola pikir itu. Tidak sekadar eksekutif dalam arti presiden dan wakil yang kita pikirkan. Bukan sekadar Pak Anies. Tapi seperti kata Bapak yang dari Pekanbaru tadi kan. Satu tanda tangan bisa merubah sistem. Satu tanda tangan bisa menghancurkan kemanusiaan. Satu tanda tangan bisa membunuh massa. Tapi 1000 kalimat, kalau tidak punya kekuasaan, tidak bisa berbuat apa. Apa kurang tegas Habib? Nggak bisa berbuat apa. Apa kurang berani Haikal Hasan? Nggak bisa berbuat apa. Apa kurang judes saya? Nggak bisa merubah situasi. Karena saya nggak punya kekuasaan. Kedua, saya nggak punya kewenangan. Ketiga, saya tidak punya power. Berarti kita harus berebut kekuasaan. Yes. Bagaimana caranya? Membangun simpati. Yang kedua, harus punya media. Itu barangkali dari saya. Walau alam bisa. Masya Allah. Oke. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ketua Persatuan Advokat Indonesia, Bapak Ropa Rambe, Ketua Pradin. Kepada Pak Opung Rambe, dipersilakan Opung. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Munzir Situmorang. Sudah lama ingin komunikasi, malam hari ini rupanya baru bersua, walaupun itu melalui udara. Ya. Ungkapan yang Pak Situmorang, maaf terlebih dahulu saya perkenalkan dulu Pak Situmorang ya. Saya namanya Advokat Ropaun Rambe. Tadi Ustadz Sugi mengatakan Ketua Persatuan, bukan, salah. Yang benar adalah Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia. Nah, itu dia. Disingkat Pradin. Dapat saya, mungkin kita sudah sehati, walaupun belum diungkapkan hati yang paling dalam seperti Uda Sondi di Pekanbaru dan Pak Ustadz Munzir Situmorang, dan hati saya ungkapkan walaupun sekilas pintas bahwa memang politik Islam kita sangat merosot akhir-akhir ini. Kalau saya mencermati, mengamati, semua adalah akhlaknya sudah memang kita sangat rusak, teramat sangat menyedihkan. Walaupun kita bangga di Republik ini, bahkan di dunia Muslim paling terbesar, tapi akhlaknya sudah sangat menipis. Oleh karenanya, untuk memperjuangkan ini hanya satu kalimat, mudah-mudahan sependapat para netizen dan yang ada kita sekarang ini berdiskusi. Kita berjuang melalui revolusi akhlak. Nggak ada lagi cara yang lain dengan apapun. Kalau kita seperti yang Pak Ustadz Munzir Situmorang ungkapkan tadi, dengan segala kekuatan, memang mereka sudah semua di segala lini kehidupan, tidak terkecuali apapun. Oleh karenanya dapat saya simpulkan tadi, kiranya mudah-mudahan melalui revolusi akhlak. Pernah saya ungkapkan ini memakai kata istilah revolusi mental, katanya pakai mental itu adalah usul komunis dan itu dari peninggalan zaman PKI zaman dahulu. Makanya lebih baik tepat sebenarnya adalah revolusi akhlak. Nah, untuk membangun yang demikian tadi, saya sependapat, sepaham. Tidak bisa kita ungkapkan karena adalah strategi bagaimana kita melakukan langkah-langkah tentang revolusi akhlak dimaksud. Tapi insya Allah Pak Ustadz, Pak Situmorang, kekuatan yang ada di tangan saya sekarang, mungkin kalau saya bandingkan dengan partai-partai yang ada sekarang ini, masih di atasnya lah. Yang saya himpun kekuatan melalui profesi yang saya tekunin sudah setengah abad. Kalau ini kita jadikan sesuatu kekuatan, seperti tadi saya sependapat, saya paham banget, tidak akan
mungkin berubah negeri ini, tidak akan mungkin dapat kita pertahankan akidah yang sesungguhnya, yang sejatinya, semurninya, future-nya nggak mungkin kalau kita tidak terjun ke dunia politik. Mungkin ini yang perlu kekuatan yang ada pada diri saya khususnya. Kita tinggal membalik tangan, selesai. Itu dalam arti yang saya maksudkan tadi itu, kalau kita sepaham mengadakan, ya bukan gerakan lagi, tapi langsung berjuang revolusi akhlak ini terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Karena bagaimanapun seperti sekarang ini, tidak usah, saya tidak akan pernah mau munafik, saya tetap mempertahankan akidah yang saya. Tapi tidak mungkin saya berbuat sejujurnya, sebaik-baiknya menyiarkan Islam itu sendiri kalau tidak ada kekuatan. Begitu Pak Ustadz. Tapi kalau ada kekuatan, saya yakin-yakinnya tidak ada masalah. Apalagi kita kobarkan dengan revolusi akhlak. Karena siapapun manusia manapun orangnya, seyakin-yakinnya saya kalau kita membangun revolusi akhlak menuju akhlakul karimah, insyaallah ta'ala. Kira-kira demikian. Saya ulangi sekali lagi, kalau memang ada kehendak para netizen yang ada di GCC dan terkhusus kepada Ustadz Munzir Situmorang yang saya banggakan, walaupun baru bertemu melalui udara, sangat saya banggakan karena di kampung saya dari Pakat Pak Ustadz. Di Pakat barangkali Pak Ustadz sudah tahu kondisi kami di sana. Alhamdulillah sudah beberapa desa yang saya mualafkan di sana. Allah Akbar. Jadi sehingga kembali saya katakan tadi bahwa kalau memang ini ada kehendak teman-teman, saudara-saudara sekalian, mari kita bangun dengan tujuan revolusi akhlak dengan sesuatu kekuatan, baik itu di segala lini kehidupan berbangsa, bernegara. Saya yakin tujuan itu insyaallah ta'ala akan mendapat ridhonya. Demikian dulu sementara Pak Sugi, Ustadz Sugi. Dilanjut. Oke, terima kasih atas tanggapan dan pernyataannya Ustadz Rambi. Kepada Ustadz Munzir dipersilahkan untuk menanggapi. Begini, revolusi akhlak itu memang bagian dari Islam. Salah satu keutamaan Rasulullah itu pada akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kedua, umat wasaton, pertengahan. Mayoritas cermin orang pada Islam itu bukan pada kitab sucinya dulu, tapi akhlak pengikutnya. Seperti rumah saya ini. Berapa orang sudah saya Islamkan? Dari Katolik, dari Protestan, dari Advent, di rumah saya ini. Saya hanya katakan, saya tidak mendoktrin Anda kebenaran, Anda silakan menganalisa kebenaran yang saya sampaikan. Soal Anda masuk Islam, la ikraha fiddin. Kalau Anda merasa nyaman, silakan masuk. Silakan tidak, kalau tidak nyaman, Anda nggak usah masuk, nggak apa-apa. Karena saya memberikan tawaran yang objektif, akhirnya mereka 2 jam dialog masuk Islam. Seperti kemarin kan, yang 2 pendeta saya Islamkan itu yang lagi viral di media itu. Cuma 2 jam dialog. Kesimpulan saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, tugas kami bukan mendoktrin agar Anda masuk Islam. Tugas kami menyampaikan kebenaran. Bukan agar Anda menerima kebenaran itu, karena itu hak prerogatif Allah. Nah, sikap-sikap kita yang santun, yang intelek, yang profesional dan proporsional, justru membuat Islam itu dimuliakan Pak Rambe. Nah, itu yang sekarang tercabut dari akar umat Islam. Yang salah satu dari sekian juta sifat Rasulullah yang saya kagumi, Rasulullah itu suka menyapa, tapi tidak suka menjawab. Saya ulangi ya, ini kesimpulan dari kalimat saya sebenarnya. Rasulullah itu kalau saya deteksi, suka menyapa, tapi tidak suka mencela. Membuat orang Yahudi Nasrani simpati kepada beliau. Itu yang sudah tercabut dari akar umat Islam. Maaf Pak Rambe. Sekarang ada muncul kelompok tertentu.
Kalau bukan kelompoknya, kalau bukan gurunya, kalau bukan ustadznya, kalau bukan dari radionya, nggak mau dengar ustadz lain. Bersalaman nggak mau. Mengucapkan salam nggak mau. Agama dari mana mereka dapatkan seperti itu? Pak Ramli ngerti kan kemarahan ngomong saya. Kalau bukan ustadznya nggak mau dengar. Saya pengalaman ngisi di kantor. Begitu naik mimbar saya, mereka pulang. Orang-orang seperti inilah duri dalam Islam. Dengan saudara seiman aja mereka begitu sombong karena beda manhaj, beda majhat, beda radio. Ini yang sekarang saya kampanyekan. Tolong anak-anak muda, jangan sekedar jenggot Anda banggakan dari Islam, tapi berakhlak, beradab, ada etika. Bab adab mereka kurang kayaknya nih Pak Ramli. Coba kita santun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat ya Pak, sehat. Bapak siapa? Kan enak kan? Kemuliaan Rasulullah diantaranya apa? Akhlakul karimah itu tercabut. Saya sepakat dengan Bapak. Kita bangun akhlak dulu lah. Akhlak yang mulia. Keberpihakan kepada kebenaran. Siap menegakkan keadilan. Mau mengalah demi persatuan. Kata kunci yang belakangan yang susahin. Tidak mau mengalah demi persatuan. Apa itu ego? Kelompok paling benar. Paling hebat, paling paham, paling ngerti, ini yang bahaya itu Pak. Saya kira cukup sekian dari saya. Oke, silakan. Masya Allah, subhanallah. Kepada berikutnya ya, kepada Pak Dokter Husaima Rahman dari Palu. Pak Dokter, monitor Pak Dokter. Siap. Dipersilakan Pak Dokter. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Jadi dalam teori saya lihat pemerintahan sekarang ini mulai ada satu fenomena otonomi daerah sudah dikebiri. Iya. Perlahan sedikit demi sedikit kewenangan daerah diambil sehingga dulu masih memungkinkan pemerintah daerah misalnya membuat satu perda tentang zakat. Sekarang tidak bisa lagi. Semua harus sejalan dengan aturan pusat. Inilah yang memang menjadi lagi karena otonomi daerah sudah dikebiri oleh pemerintah pusat. Sehingga memang apa yang Pak Ustaz sampaikan bahwa kita harus betul memperkuat diri di pusat. Di daerah itu sekarang ini saya lihat betul-betul semua aturan harus tunduk. Tidak boleh satu perda bertentangan dengan aturan di atasnya. Semua perda-perda itu dikebiri semua. Tidak ada lagi yang membolehkan seperti itu Pak Ustaz. Jadi saya sependapat bahwa persatuan kita ini terkadang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga suara saya bisa kedengaran dengan baik ya. Untuk konten kali ini, di mana kita mendatangkan tamu yang istimewa ya, salah satu guru ya, yang saya katakan guru meskipun saya belum pernah menjadi murid beliau secara langsung, tetapi beliau ini banyak memberikan inspirasi kepada saya belajar kristologi. Untuk itulah kemudian saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya karena kita harus hentikan konten kita ini, berhubung karena sedikit lagi kita akan masuk ke markas daripada Wak Labu ya. Hal yang diinginkan, hal yang sangat diimpi-impikan, bagaimana saya bisa masuk ke channelnya dia supaya dia bisa pansos dengan sempurna, karena ini tantangan yang sangat luar biasa menyangkut harga diri ya, terkait dengan apa yang kemudian teman-teman apologet Kristen hebohkan sepekan ini terkait dengan pernyataan saya tentang nubuatan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu saya mohon maaf untuk menghentikan live ini, dan segera kita akan live selanjutnya pada saat kita sudah berada di StreamYard daripada Wak Labu ya. Wak Labu artinya sang akrobat.
Kiranya teman-teman semua mempersiapkan diri untuk mendengarkan debat kita nanti tentang nubuatan. Ya, tetap stay di channel Zulkifli Mabas. Habis ini kita akan live kembali setelah kita berpindah ke markas daripada makhluk laknatullah, karena mereka pasti berkumpul di sana semuanya. Pak Bom Bom juga saya yakin dengan tim ada di sana. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih, tetap semangat dan salam tauhid dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.